Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, alim badai, guru kita, ustaz kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah dan segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang berberkah ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, di sebelum ceramah kita mulai, kalau ada apa yang kita dulu tindakan hukum yang berlaku itu tindakan hukum. Tadi berlaku saya itu sampai kita berlaku itu tindakan hukum. Kamu itu tindakan dan mereka. Tidak ke depan, yang di belakang orang tak apa yang di belakang tolong dijaga sebenarnya, karena kalau begitu tadi nanti telinga ibu bapak kita yang hadir akan terganggu dan saya itu konsentrasinya lihat. Saya kalau bapak ibu bercerita, saya ceramah, fokus saya ingat, maka yang ada di pikiran saya pun ulang-ulang itu. Nah karena itu saya kalau ceramah memang kondusifnya perlu supaya saya fokus, Bapak Ibu fokus pula dengan ceramah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ceramah atau kajian Isra dan Mi'raj itu kan sudah biasa, setiap tahun berulang begitu saja ceritanya. Karena ini kejadian yang sudah terjadi, tinggal kita mengingat dan mengulang kejadian itu. Cuma yang baru Bapak Ibu datang ke majelis ini pahalanya. Karena kata Nabi dalam hadis Sahih At-Tirmizi, bila ada orang datang ke majelis ilmu, maka Allah isi langkah kakinya. Karena likulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kalau datang ke majelis mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan apa pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulnya, maka kata Nabi dihitunglah langkah kakinya, yang setiap satu langkahnya sama dengan pahala setahun salat malam. Itu sahih. Bapak Ibu setahun salat malam tahajud sama dengan selangkah kaki orang yang datang ke majelis ini. Itu besar. Itu makanya Nabi suruh kalau datang ke pengajian itu cari jalan yang meningkat, supaya langkahnya lebih banyak. Jadi Bapak Ibu yang dekat-dekat masjid kalau ada pengajian nanti memesannya ke Anda ke mana pun. Sekali dah jauh jalannya supaya langkah kakinya bisa lebih banyak, tapi tentu berangkatnya lebih cepat. Itu langkah itu nanti sudah orang oleh dia. Nah, capek banyak langkah kaki itu dihitung. Satu langkahnya sama setahun salat malamnya. Tapi dia punya catatan hadis itu. Apa catatannya? Satu wafatakawa, dua wadana, tiga wasamaha, empat wa ansafa, empat salat. Satu, kalau dia cepat datangnya, dulu dulu. Karena orang yang ceramah itu belum dia dulu, dia jadi seorang lupa orang lain. Ada orang begini dulu, tidak sulit. Nyawa perkara dulu capek dulu. Yang kedua wandangan, mendaki dulu. Karena orang yang ceramah itu jauh-jauh sekali itu. Memang capek sebelum keluar. Ini ada jadi. Pokoknya sedang ceramah lagi ke pintu dalam. Dapat kaki pada keluar. Ada salah itu mendaki itu. Sebab mendaki itu
Ampun kalau mengajar waktu masih selalu kalau buku di bangku 1, kamu tandai. Kalau setengah semester buku di bangku 1 itu ambu GB otomatis. Sabun buku bagi B. Tapi tidak sampai ini loh kalau sudah kuliah kan. Ya. Kenapa? Karena kalau dia duduk di depan pasti ini serius. Kalau di belakang duduk mungkin kamu otak, mungkin kamu kalah, mungkin kamu kali, mungkin kamu HP, mungkin kamu kalau dari itu. Maka zaman lalu pun kamu dan Ustaz. Mendaki Ustaz jalan lalu Ustaz. Ya dong. Nah kadang kata Nabi mendaki itu wadana. Yang itu wasamaan, mendakai itu, karena orang ceramah Ustaz itu ceramah kan, ya, langsung Ustaz ceramah itu sudah ya, nanti ibu banyak, kamu lupa dulu, kamar-kamar itu ceramah ibu kota sakit, asal dulu pada nak kamar kalau itu itu. Saya orang tahu, entah, karena apa heran dari ibu lo, bapak satu tahun mana, nabi bahan otak, dari rumah kata saji nanti berjalan kumpul otak akan jalan. Timur pasagi orang azan tak menjauhi azan tak otak ini. Langsung salam salam mereka tak zikir juga otak ini. Orang berceramah ada otak dia, langsung ceramah otak dia. Beko bulan melepaskan dari bulan, ala timur beko bakal dapat sengaja beberapa kota. Ini apa itu tujuannya? Ya, dah waktu nah, cuma yang aku itu kalau ceramah ibu kota dan keadaan padiahan, kamu janji apa-apa kan? Jadi kalau mereka aku dari ibu itu dari kota, itu tambah. Kau ibu datang kakak sapu kakak datang depan tangannya. Kalau sapu ibu ke sana kakak jualnya, dia itu bantunya, itu lagi. Itu makanya Nabi wanti-wanti kepada kita dalam hadis Bukhari. Apa kata Nabi? Istausul bisa akhiran. Kalau istrimu berbuat salah, maka berbuat baiklah kepadanya. Kan benar baik. Salah kepada istri, apa belanjanya? Salah itu baik, apa belanjanya? Salah itu baik, ganti apa baru? Pokoknya salah jadi berani, jadi sapu. Cuma ibu sapu salah, kalau ibu mana itu belajar salah, lagi ibu salah macam mana? Kemudian kadang-kadang awal apa kurang panjang semuanya, anak dulu lagi berarti. Maka pendek apa-apa, kemarin banyak nenek-nenek yang kakek-kakek itu. Banyak nenek-nenek yang berkumpul lebih tadi. Karena berkumpul lebih tadi, betul. Dan model kok cici itu, tidak kata-kata. Mereka kata, Nabi Musa lebih baik. Kalau kita pasti mencapai dulu, ibu salah atau ibu, tapi tidak punya bela. Tak ayo salah ibu kami memperbaiki ibu. Tak itu menahan perasaan itu Pak. Atau kami banyak mati itu. Sampai nanti salah satu kasih itu. Nah waktu itu kalau kota itu aku harus sapu itu mereka ada dulu itu kamu. Nah kalau itu kata Nabi untuk wah siapa untuk kalau dalam mulut itu ya capek ibu mendaki duduk antuk dan melangkah dari baru dia pun angkat kaki itu 1 langkah sama setahun selamat malamnya. Percaya orang itu pahala sekarang tampaknya nanti waktu sakaratul maut nanti baca surat Kaf ayat 19 sampai 22. Wajah sakaratul maut bil haq, ketika sakaratul maut telah datang cabut nyawa itu. Apa yang terjadi? Fakashafna anka rita'aka, baru dibukakan Allah semua yang disembunyikan. Pahala masih disembunyikan Allah, belum tampak pahala. Kalau tampak pahala semua orang pasti saleh. Ketika manusia hendak mati, kata Allah terjadi al-munafiqun,
Tuhan, bisa tak hati saya ditunda sebentar saja. Kenapa? Saya ingin mensedekahkan semua harta saya. Kenapa kalau saya minta bersedekah semua harta menjalan hati? Karena sudah tampak pahala sedekah. Nih, sudah tampak janji Nabi itu. Kullu mri'in tahtazil li salafatihi hatta yuktaba bainan nas. Semua manusia akan dilindungi sedekahnya sampai hisab selesai nanti di akhirat. Lah tampak, baru manusia ingin bersedekah semua harta. Sekarang pahala sedekah belum tampak. Coba kalau lalu kaki dia tadi kota aman 10.000, 5.000, 10.000 cici, ya kan? Kok tampak kalau itu pahala sedekah itu kaki dia lalu kok kaki pak lalu kok yo dompet itu masuk. Coba. Juga tidak nampak pahala sedekah, simpel normal itu. Nah, pahala pengajian tak sekarang dikasih nanti, tapi diperlihatkan menjelang mati nanti. Itu makanya manusia setelah nyawa tercerabut, nanti baca di Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ketika nyawa sudah tercabut, apa yang terjadi manusia? Rabbil ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Tuhan, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin menjemput semua amal yang saya tinggalkan. Setelah mati manusia berteriak, Rabbil ji'uni, ya Tuhan, pulangkan saya ke dunia. Saya jemput semua amal yang saya tinggalkan. Ini yang jamaah sekarang, yang di rumah, yang tahu ada pengajian malam ini kalau mati di rumah itu malam ini berteriak tidak ada ceramah malam ini. Untuk ada ibu malam ini mati yang mana? Ayo lah, ya. Apa halanya nanti belum sekarang dilihatkan. Kalau nampak pahala sekarang hidup kita tak tahu semua orang jadi saleh. Makanya baru yakin saja lah janji Allah dan Rasulnya, setiap satu langkah orang ke majelis ilmu dihitung berlangkah kakinya setara dengan setahun salat malamnya. Itu hebat. Nah, itu yang saya muliakan itu pengantar dari yang ceramah. Bapak Ibu, saya ceramah biasanya habis maghrib. Kalau habis maghrib kok banjir kurang, bagusnya alarm besar. Akhirnya ceramah selesai dengan 9 alarm cipu itu alarm cipu baca video dulu. Lekado Bapak Ibu menjangan ceramah itu di 20 menit dari gini ya sampai 110. Nah ya, sampai 10. Kok lewe nggak segini kali pokoknya sampai 10 waktu standar. Kalau lajam sama 10 pulau sama hampir, kalau itu berarti nih tanya dia bisa tapi turun dulu kita juga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan begini, Isra dan Mi'raj tadi diajarkan oleh anak kita ya, bagus ceramahnya itu. Cuma Bapak Ibu anak sebagai tak terima. Isra dan Mi'raj itu 2 peristiwa. Tadi dijelaskannya. 2 kejadian, 1 Isra, 2 Mi'raj, 2 ya. Makanya bahasa Arabnya pakai wawu al-Isra wal Mi'raj. Kalau bahasa Indonesianya Isra dan Mi'raj pakai dan. Cuma orang awam dengan capek mengejek dan kita ingat ketika Isra Mi'raj saja. Memang orang awam di dulu mengejek itu sungguh mengalir-alir. Namun cukup selancar-lancar namun kali-kali namun. Namun kalau Abdul Rahman wajib dipanggil Abdul Rahman. Rahman itu tidak boleh dipanggil. Wajib Abdul Rahman hamba Allah yang penyayang dan terima. Abdul Jawab tak namanya Abdul Rahman yang musliman tidak boleh. Namanya Muslim wajib dipanggil Muslim. Jawab yang muin. Orang itu lah. Namanya Ustadzuddin wajib dipanggil Ustadzuddin dan ibu ya. Makanya kalau lagi nama anak suara boleh kamu panggil. Cuma kalau penjawab dengan capek mengejek ada kali-kali ini. Jadi Isra dan Mi'raj 2 peristiwa. Isra itu artinya berjalan di tengah malam di bumi. Ya, dari kata
baru ya. Dan itu disebutkan di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maksudnya adalah malam. Masawi utenya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada utenya di bumi dari masjidil haram ke Aqsa sampai ke Aqsa Palestina. Itu namanya Isra, dan sepanjang perjalanan itu banyak tafsir kejadian peristiwa yang dipertontonkan dengan itu yang disebut liburiyah min ayat. Yang kedua mi'raj artinya naik. Benar kata tangga itu asalnya mi'raj, alam yang pertama naik. Makanya ada satu surah dalam Al-Quran namanya Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu jamak dari mi'raj. Isinya ta'arju ilaihi malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Malaikat setiap hari naik ke aras ke langit ke Baitul Ma'mur. Jadi di langit itu ada satu tempat kawal para malaikat namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi tempat kawal manusia namanya Baitullah. Makanya Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur dalam surah At-Tur, wal Baitul Ma'mur. Jadi setiap hari malaikat naik ke atas ke langit, yang sehari malaikat naik 50.000 tahun kita di sini. Betapa kecilnya kita ini ya, dibandingkan langit itu. Jadi malaikat itu ke langit setiap hari, yang sehari malaikat ke langit 50.000 tahun kita di sini. Berapa luasnya alam semesta itu? Masya Allah ya, betapa kecilnya kita. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi itu dialah naik dari Baitul Maqdis terus ke langit. Di setiap pintu langit kita dengan para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, di langit yang ketujuh. Setiap pintu langit itu ketemu para nabi. Jangan Ibu, langit itu apa pintu ya? Ada pintu langit, nanti baca surat Al-A'raf ayat 40. Nanti Bapak Ibu kalau mati nanti dalam pintu langit, ayo. Kalau mati nanti kita langsung ke pintu langit. Ibu yang kecil tadi. Nah, tapi itu kalau mati dari itu dalam pintu langit. Karena kata Allah, orang kalau matinya baik, para malaikat menanti di setiap pintu langit. Inna lazina katakan lazina katakan malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum orang kalau matinya baik, para malaikat menanti di setiap pintu langit dengan sambutan salam, 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 salam di setiap pintu langit. Tapi orang kalau ahli maksiat mati banyak dosa, kata Allah la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit dikunci para malaikat. Jadi pintu langit itu ada penjagaan. Makanya Nabi Muhammad dan Jibril itu ketika datang diketuk pintu langit itu. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad, utusan Allah. Ada SPBD? Ada. Ada SPBD dulu. Yang dapat di SPBD tidak bisa naik. Nah, di langit dua diketuk lagi sama pertanyaannya siapa? Saya Jibril sama siapa? Namanya Muhammad. Ada SPBD? Ada. Kembali lagi kan? Nanti Bapak Ibu kalau mati itu lewat pintu langit itu ada malaikat yang membawa kita, namanya wasabiqati sabaqah kalau dia baik. Kalau dia buruk, wasabiqati sabaqah. Ada malaikat yang datang di pintu langit, diketukkan pintu langit oleh para malaikat itu. Tidak selamat. Itu makanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu naik ke langit ke Palestina dulu. Bisa saja dari Makkah bebas ke langit, tapi tidak ke Palestina dulu. Dari Palestina ke langit, dari langit turun tidak bebas ke Makkah. Ke Palestina begitu. Bakal dari Makkah, Palestina, langit, Palestina, Makkah. Karena di atas Palestina itu ada pintu-pintu langit. Itu makanya Palestina itu negeri yang diberkahi. Ya. Kenapa negeri yang diberkahi? Karena di bawahnya itu di atas itu pintu langit. Kata Allah, ya orang yang beriman, lau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama.
Orang kalau beriman bertakwa dibukakan pintu-pintu berkah dari langit. Berarti adalah pintu berkah itu Palestina. Itu makanya di Palestina itu negeri yang istimewa diberkahi Allah. Karena pintu langit di sana. Nanti kita akan mati dalam sana. Jadi Nabi itu naik sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke atas, turun lagi ke bawah sampai ke Baitul Maqdis, itu disebut Mi'raj. Yang ceritanya disebutkan di surat An-Najm. Itu makanya suratnya An-Najm, bintang benda langit. Nanti baca ayat 8 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Nabi melihat Jibril dengan wujud yang masam. Di samping Sidratul Muntaha itu terdapat surga Jannatul Ma'wa. Jadi kalau Bapak bertanya surga di mana Ustaz? Di langit. Itu tidak salah. Apa? Di langit. Allah sebut begitu di samping Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon yang besar. Sidratul Muntaha itu pohon yang mulia, bukan hotel. Pohon. Yang kata Nabi, Sidratul Muntaha itu satu cabang pohon itu bayang-bayangnya 100 tahun dengan kendaraan paling cepat di langit. Satu cabang Sidratul Muntaha. Maka di surga nanti ada pohon lagi namanya Sidr. Fi sidrin makhdud. Tuh awal kiamat. Ada pohon bidara. Jadi Sidratul Muntaha itu bidara. Dan besar sekali pohonnya besar. Nah, Nabi Mi'raj, itu ceritanya di surat An-Najm. Nabi Isra ceritanya di surat Al-Isra. Jadi dua kejadian. Karena ini dua mukjizat. Isra mukjizat untuk penduduk bumi. Tidak ada manusia yang bisa melakukan perjalanan bumi secepat dan sejauh itu dalam waktu yang singkat. Mi'raj mukjizat bagi penduduk langit hingga malaikat Jibril imamnya para malaikat stop sampai Sidratul Muntaha. Ke atas tidak bisa bertahan. Nabi lewat sampai ke aras ketemu Allah. Karena aras itu istananya Allah. Aras itu Bapak Ibu makhluk Allah yang paling besar. Makanya sifatnya azim. Rabbul Arsyil Azim. Aras itu istana Allah. Di aras itu ada kursi. Allah punya kursi. Wasi'ah kursiyuhus samawati wal ardh. Kata Nabi Bapak Ibu, luasnya aras Allah. Kursi yang di aras itu, andai langit dan bumi dan seluruh isinya disatukan, diletakkan di atas kursi Allah, sama sebutir pasir diletakkan di padang pasir yang luas. Betapa besarnya kursi Allah. Makanya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kecil. Langit dan bumi diletakkan di kursi seperti pasir di padang pasir. Kursi Allah yang begitu besar diletakkan di aras Allah sama seperti satu pasir di padang pasir yang luas. Kalau bumi langit diletakkan di aras sekecil apa? Dan kalau kita dibandingkan aras Allah itu sekecil apa kita ini? Tidak ada pantasnya kita sombong. Kenapa? Tidak ada nilainya. Dibandingkan aras, dibandingkan kursi, bumi langit hanya seperti pasir di padang pasir. Nah, Nabi ke atas sampai ketemu Allah di atas. Turun lagi ke bawah dan malaikat tidak ada yang mampu melakukan perjalanan seperti itu. Maka diceritakan di surat An-Najm karena itu mukjizat dari penduduk langit. Nah begini, kenapa Nabi diajak jalan? Kenapa Nabi diperjalankan, di-Isra dan di-Mi'rajkan? Minimal ada 4 tujuannya. 4. Satu, untuk membuktikan janji Allah kepada beliau. Karena sebelum Isra dan Mi'raj terjadi, ada satu ayat turun, alam nasrah laka sadrak. Satu janji Allah di sana, wa rafa'na laka zikra. Kami akan tinggikan engkau, akan angkat engkau. Isra dan Mi'raj. Yang kedua, tujuan hiburan karena Nabi sedang gundah gulana dan dada beliau sedang sesak. Makanya janji Allah alam nasrah laka sadrak,
kami akan lapangkan jalan. Wawatak kami kami akan buang beban yang di pundak. Karena Nabi sedang sesak keadaannya di waktu itu. Yang ketiga, ini yang populer nih, yang sering disebut para ustaz, menjemput perintah salat yang 5 waktu, dan itu hadis Bukhari menjelaskan. Dan yang keempat, linuriyahu min ayatina, untuk Allah perlihatkan sebagian tanda-tanda kebersamaan. Kalau hampir-hampir itu kita bahas malam ini, itu jawabannya sudah. Ayo kamu. Kita bahas satu saja. Kalau ada waktu di kesempatan lain kita lanjutkan. Apa tujuan Nabi diajak jalan-jalan? Namanya tasbiyah. Nabi hendak dihibur oleh Allah. Kenapa Nabi hendak dihibur? Karena Nabi di masa Islam dan Mi'raj beberapa orang jiwa yang paling hebat. Begini, Bapak Ibu baca sejarah ya. Kita baca sejarah sedikit. Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun 10 kerasulan. Setelah 10 tahun Nabi jadi rasul, baru Nabi diajak Isra dan Mi'raj. Tahun 10 kerasulan itu disebut Amul Husni dalam sejarah. Tahun duka cita Nabi. Karena Nabi berada dalam kondisi batin yang sangat tertekan. Hati Nabi sedang pecah. Dada Nabi sedang sesak. Di tahun ke-10 itu disebut tahun duka cita Nabi. Karena kalau baca sejarah, 10 tahun berdakwah di Makkah itu dakwah yang paling berat dan sulit. Jadi bukan gue itu pokoknya apa-apa kan sampai pulang makan gue ya itu ada video ya. Gak apa-apa ibu silakan tapi dia tahu ini. Kok bapak lu udah lalu pernikahan? Dia malah pulang itu berkata. Sampai mana ya? Jadi begini ibu, 10 tahun dakwah di Makkah itu dakwah yang paling berat. 10 tahun berdakwah siang malam, hanya 100 orang yang beriman. Hanya 100 orang. Itu pun yang beriman 100 orang itu bukan orang-orang hebat. Mudah-mudahan orang miskin nggak kaya. Makanya diintimidasi, ada yang disiksa, ada yang dibunuh seperti Sumayyah dan suaminya. Biasa. Karena memang Bapak Ibu pengikut para nabi itu sejak Nabi itu udah orang hebat. Kalau udah orang miskin, udah orang kaya. Sampai gini juga, Bapak Ibu pengikut Ustaz itu ada kaya pensiun. Yang mendengar ceramah Ustaz adalah pelaku itu banyak baca-baca. Ya, neraca-raca yang dipilih-pilih itu di kafe, di mall, kita ada. Oh ya, apa kafe ini? Saya dulu kafe itu neraca-raca, pilih-pilih, wangi-wangi, berparfum. Apa yang dapat ada pengajian sama tadi? Kontrason, yang punya angin, basket, dan salemo, wala sulasui, paku, wala mata. Nah itu, dan tinggi. Nah, makanya pengikut Nabi ini memang tak tahan lagi, disiksa banyak, dipersekusi tak sedikit. Karena Nabi hijrahlah kalian ke Ethiopia. Maka hijrahlah yang 100 ke Ethiopia. 2 gelombang hijrah. Habis. Tinggallah lagi di Makkah bersama keluarga intinya. Tahun ke-6 kerasulan, Nabi dan keluarganya ditelepon oleh penduduk Makkah. Tidak boleh jual beli. Siapa yang jual beli dengan Nabi Muhammad dan keluarganya akan disanksi. Tidak boleh transaksi, tidak boleh pakai, tidak boleh. Hingga Nabi dan keluarganya diceritakan ada menunggu pulang Makkah untuk dimakan. Ada duit orang jual barang itu sulit. Benar-benar sulit dakwahnya. Sampai tahun ke-7, ke-8, ke-9.
Tahun ke-10 pembengkokan selesai karena naskahnya sudah habis dimakan rakyat. Apa yang terjadi tahun ke-10? Baru pembengkokan selesai, matilah paman beliau Abu Talib. Membuat dada Nabi sesak. Paman yang paling mencintai kita, yang sejak lahir membela dan membesarkan kita, sekarang sudah mati. Pembelaan dada dalam. Yang membuat Nabi sedih itu bukan matinya, karena matinya Abu Talib tidak terlihat. Dia mati dalam keadaan kafir. Kata Nabi dalam hati, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, saya yang akan menjadi hujah kepada Allah. Matinya aku. Itu membuat sadar Nabi sesak. Mati paman dalam keadaan kafir. Makanya kata Nabi, nanti manusia yang paling ringan azabnya di neraka adalah paman saya Abu Talib. Apa azab Abu Talib? Dia akan dibakar seperti orang kafir, tapi dikasih sandal dari api neraka yang begitu sandal dipakai menggigit otaknya. Itu seringan-ringan azab neraka. Dipakai sandal api menggigit otaknya. Makanya Bapak Ibu jangan menganggap sepele azab neraka. Jangan, tidak akan kuat kalau Ibu percaya. Itu alasannya kenapa Nabi memerintahkan kita setiap hari agar berlindung dari neraka minimal 7 kali. Ma'in abdin istajara minan nar sab'a marrat fi kulli yawmin illa qalat inna ya rabbi inna abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu. Tidak ada satu hamba pun yang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka 7 kali setiap hari, kecuali neraka berteriak, ya Allah, sesungguhnya hamba Engkau sesudah minta jauhkan dia dari aku, tutup seperti itu. Makanya Allah ajarkan doa berlindung dari neraka itu. Nanti baca surat Al-Furqan ayat 66-67. Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini Bapak dibaca 7 kali tiap hari. Jangan kamu 7 kali tiap hari. Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Tidak akan buat kita neraka, percaya lagi. Ini kok banyak orang mengolok-olok azab. Ada artis kemarin yang viral, katanya dia ingin masuk neraka karena dia ingin buat arisan dengan teman-temannya di neraka. Masya Allah, setan saja tidak berani mengolok azab neraka. Ini manusia. Dia katanya bikin konser juga dengan Michael Jackson dalam neraka. Nah, coba aja dulu. Pak tonton aja sama-sama. Lihat. Kini berapa orang perlu makan kan? Mie neraka, sambal neraka, mengolok-olok. Bekor anak pelanggan Pak, mie neraka ya seperti level 1 juga, level 1 itu tidak. Saya kalau wali kota itu saya tutup mengolok-olok. Abu Talib itu seringan-ringan azab neraka dipakaikan sandal api menggigit otaknya. Itu pendada Nabi sesak. Pamannya mati dalam keadaan kafir. Padahal paman Nabi itu beriman yang lain. Abbas beriman, Ja'far beriman, Hamzah beriman, Abu Lahab yang beriman. Kalau Abu Talib dari kecil beda lagi. Itu bersedih lagi. Belum lagi yang sedih yang satu ini, beberapa hari kemudian meninggal pula Khadijah. Ini yang paling membuat dada Nabi sesak, matinya Khadijah. Tidak pernah ada peristiwa yang menyesakkan dada Nabi kecuali matinya Khadijah. Tidak ada. Nabi punya anak dengan Khadijah, 5 mati sebelum Nabi. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Zainab meninggal, Raya meninggal, Qasim meninggal. Sebelum Nabi meninggal, Nabi yang berhutang, tapi Nabi tidak percaya.
Hanya Fatimah yang mati setelah Nabi. Nabi punya istri namanya Zainab binti Huzaimah. Setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan beberapa wanita. Satu pun meninggal sebelum Nabi namanya Zainab binti Huzaimah. Nabi pun tidak bersedia. Tapi ketika Khadijah mati, itulah yang membuat dada Nabi sesak. Padahal itu apa? Khadijah itu mati usia 65. Nabi tinggal usia 50 tahun. Kedua Khadijah lebih tua 15 tahun. Ini lagi saya tanya. Ibu kalau ada apa-apa mati senyum manang apa aku tinggal umur 50? Menurut ibu apa aku sedih atau senyum? Hah? Ya senyum apa? Maka apa kalau mati kalau rumahnya kalau menangis itu katanya mencari bidikan baru untuk mengganti. Coba kalau Allah saja sudah tidak apa-apa aku dah udah dulu. Tidak aku masuk ke kampung. Ya masuk menanti dan tidak itu. Ibu kalau mati suami ibu hampir bulan 1 hari. Selama 4 bulan 1 hari ibu tak boleh bersolek, tak boleh pakai parfum, tak boleh bermakeup, tak boleh pakai lipstick. Selama hampir bulan 1 hari itu ibu pakai kusui-kusui wajib itu. Kalau ibu mau solek-solek, kalau boleh jatuh, atau boleh bergosok. Kalau ibu berkabung, mati kami ibu berkabung. Tapi kalau ibu mati, malam ini mati ya, besok pagi kami ibu jadi hancur. Nah, pakai sepatu menggilik, tahu loh. Nah, kalau ibu mati suaminya banyak yang mencampur sama lakinya, nggak terpikirkan dirinya lain. Tapi kalau ibu mati, tahu itu seminggu kami itu lawan jaga dan lain-lain, kan? Itu beda kami ibu. Ya, makanya kalau mati istri itu kan orang orang ngomong itu mana yang paling berjuang. Tapi tidak begitu dengan Nabi. Nabi mati Khadijah tidak ada yang menyesatkan dada Nabi kecuali mati Khadijah. Nabi pernah kematian ayah dan ibu, pernah kematian anak, pernah kematian istri. Tapi yang paling menyesatkan Nabi itu kematian istri. Itu pun Khadijah. Kenapa? Karena Nabi tahu betul tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di muka bumi ini. Tidak akan ada lagi wanita seperti Khadijah. Bukan cantiknya, kalau benar-benar cantik apa? Tidak ada wanita yang bisa setopal Khadijah mengabdi kepada suami sampai mati. Itu makanya itu kata Nabi ada 2 wanita yang melihat surga menjelang mati. 2 wanita yang melihat surga menjelang mati. 1 istri Fir'aun asli, 2 istri Nabi Khadijah. Kenapa istri Fir'aun melihat surga menjelang mati? Karena dia mendapat suami seburuk-buruk manusia di muka bumi. Tapi dia bersalah. Khadijah dapat suami sebaik-baik manusia di muka bumi dan dia berkorban. Karena menjadi istri dari suami yang baik tidak mudah untuk pengorbanan yang baik. Suamimu kalau baik, juga kok membantu adikmu, membantu kakakmu, membantu kemenakanmu, apa ibu bertahan menurut cakapmu. Ya, jadi istri laki-laki yang baik itu tidak mudah, butuh pengorbanan. Seperti jadi istri laki-laki yang paling buruk, butuh kesalahan. Dua-duanya menjadi sama. Khadijah itu, masya Allah, ini suami istri yang tak pernah menuntut sejak mereka menikah sama Nabi. Tidak pernah menuntut. Gini, Nabi setelah Khadijah mati, ini penting begini itu belajar dari Nabi. Dia sudah berubah. Dia mau bikin ibu kalau bapak begini, sudah begini. Khadijah itu setelah mati Khadijah itu Nabi menikah dengan perempuan-perempuan yang muda cantik, ada Aisyah, ada Safiyah, ada Hafsah. Itu Khadijah selalu ceritakan, selalu Khadijah diceritakan sampai Aisyah cemburu, ya Rasulullah, itu kalau engkau
dia kan? Dia kan sudah digantikan Allah dengan yang lebih baik, lebih cantik, lebih muda. Kenapa yang mati diceritakan juga? Apa kata Nabi Muhammad Aisyah? Tidak ada satu wanita yang bisa menggantikan Khadijah yang bisa. Engkau pun tidak. Kenapa? Karena Khadijah itu total. Istri Nabi yang lain itu. Jadi begini, setelah Khadijah meninggal baru Nabi poligami ya. Selama menikah dengan Khadijah, Nabi istrinya satu-satunya Khadijah. Padahal di masa itu laki-laki boleh punya istri tanpa batas. Ambek setelah hijrah, lagi dari ambek caranya 4 saja boleh. Karena sebelum hijrah itu boleh tanpa batas. Dulu Nabi Daud istrinya 100 ribu. Itu 100 ribu. Nabi Sulaiman 100 ribu. Ya. Nabi Ayub 100 ribu. Kok raja dalam visu? Tapi ini cie itu lebih pada orang. 100 ribu. Kakek Nabi Abdul Muttalib 20 istri. Tapi Nabi setelah menikah dengan Khadijah, saat dibolehkan laki-laki menikah tanpa batas satu-satunya satu. Mati Khadijah baru poligami. Waktu apa-apa kalau baru poligami mati dengan itu. Itu orang gaya masih sehat dulu kalau nama orang ini sunnah Nabi yang mana itu. Mati dengan dulu, baru nampak. Makanya itu kejadian itu. Jadi mati siapa? Melangkahi ibu, mati ibu melangkahi apa? Itu berapa orang? Itu melangkahi orang mati. Kecil dulu itu kamu udah kalau menikah dia melangkahi banyak orang melangkahi ini. Jadi itu Bapak Ibu, istri Nabi yang 9 itu pada demonstrasi. Coba Bapak baca cerita sebab turunnya surat Al-Ahzab ayat 28. Jadi ada satu surat Al-Ahzab ayat 28. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nabi, katakan pada istrimu, kalau kalian ingin emas, nih 7 bukit, satu orang ambil 1 bukit emas ambil. Setelah itu kalian saya ceraikan. Kenapa ayat itu? Kenapa itu dari itu? Jadi isi Nabi yang 9 itu pada unjuk rasa ke Nabi demo. Pada demo saja menikah dan pada pakai barang aneh. Memang banyak ibu pakai. Kalau nggak pakai aneh, ibu pun tensi ini. Jadi menurunkan tensi ibu pun gampang. Saya apa? Saya pun pakai stabil tensi. Jadi di mana kita ada? Ibu banyak kali bersuami banyak berusaha. Banyak ibu dibanding aku pakai aneh, kangen aneh, dada kakak pulangan aneh, dari kami. Ibu dari dulu sampai kini penyakit sama-sama orang. Asal pakai aneh, kita coba bergaul dengan orang. Ada ibu pakai apa saja, pakai kalau aneh banyak. Ternyata ibu yang pakai kalangan itu tak berkira kebenaran. Kalau yang pakai kalangan Allah capek dulu. Yang pakai kalangan ya Allah bertahan berucap dulu. Nah, istri Nabi kok tak tahan macam ucap-ucap Nabi ada yang orang tidak amin Nabi aku turun. Kalau kalian ingin emas, ambil bukit-bukit jadi emas. Kalian saya ceraikan. Mini jadi istri saya tanpa emas, atau saya ceraikan. Ambil emas. Akhirnya mereka kawan. Jadi istri Nabi tanpa emas. Tapi apa maksud dari ayat itu? Istri Nabi yang banyak menuntut hanya Nabi cahaya kepada Nabi. Tidak pernah seumur hidup menikah dengan Nabi. Satu pun tak pernah.
Nabi. Nabi suruh berjalan ke Syam, berdagang. Ditemani pembantu Khadijah dan Umay Sarah. Sarah itu laki-laki ya, bermusik. Di perjalanan pun nampak akhlak Nabi, kejujuran Nabi dalam berdagang berbisnis juga begitu. Ini wajah cinta Khadijah. Jadi untuk karakter Nabi pun kalau ingin tahu, dulu jalan satu aja jalan-jalan, dua aja bisnis. Di jalan-jalan nampak karakter, soal fikih nampak asli. Ibu bapak kalau ingin tahu baru, dia datang ceramah, ajak aku jalan-jalan. Tahu tak ceramah? Ulang kalau jalan doang pemilih sampai ada gigi pembelaan deposit tempat jalan. Makanya akhlak orang itu jalan saja. Ya, atau masalah apa? Dan Nabi diuji, maka jatuh cinta Khadijah dilamar ke kapan beliau atau balik maka menikah. Menikah dengan Nabi usia 40, Nabi diangkat dikasih mulai berdakwah. Bapak ibu Nabi berdakwah dan sama di ustaz berceramah ini ibu. Aku alhamdulillah kalau ceramah aku ibu alhamdulillah alami. Tinggal nyicil saya boleh. Nabi tak ada ceramah mau bacain orang cie-cie, buku cie-cie dalam Islam harus ada. Kalau miskinnya bagi BLT itu, bagi bansos itu. Siapa yang bagi bansos? Khadijah. Panggil lagi satu-satu ada budak mau masuk Islam, tapi dia budak, mereka beli. Siapa yang beli budak? Khadijah. Kalau Ustaz sekarang ceramah enggak, kita ceramah itu budak tunggu suasana ada. Nabi mana budak dulu? Maka Nabi berdakwah itu perlu backing data. Siapa yang backing? Khadijah. Sampai ketika Khadijah mati itu, tidak ada harta yang tersisa di rumah Khadijah kecuali 3 pokok. Dari yang paling kaya di akhir hidup menikah dengan Nabi dan yang paling miskin. Tapi Khadijah puas. Ibu bilang, ibu seorang menikah bapakku kayu, bikin banyak kadai toko aja. Lama nikah bapakku kande saja. Ibu menyesal. Khadijah tidak ada penyesalan itu, tidak ada. Bahkan kalau baca sejarah, Nabi ketika memasuki usia 40 tahun, ketika usia yang 39 tahun, Nabi melanda puncak batin. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi itu goncang. Kenapa? Kemudian laku manusia yang berzina, yang membunuh anak, yang merampok, yang berjudi, yang mengamal, yang riba, seakan-akan tidak ada aturan dalam kehidupan. Bingung Nabi ini umat kok begini. Maka Nabi pergi dari Gua Hira, teman-teman 2 tahun ceritanya Nabi di Gua Hira. Baik sekali seminggu, kami pulang baca, ambil baju, naik balik ke bukit teman-teman di Gua Hira. 2 tahun. Anak-anak Khadijah urus sendiri, belanja nafkah cari sendiri. Nabi tak kasih belanja, pulang tahun hanya pulang untuk makan ganti baju lalu naik dari bukit itu. Tapi Khadijah tak pada ngomel itu, ngumpul tak pada sambut itu. Pulang Nabi senyum tulus. Ibu-ibu 2 tahun dan lagi belanja dah. Apa-apa pulang berangkat saja. Itu tinggal baju OCD. Ayah ibu lakukan. Mungkin ibu kasih ibu baju apa yang pasti bawa. Khadijah tak. Bahkan kalau Nabi pulang misalnya di hari Sabtu ini, Nabi tidak pulang. Tidak pulang Nabi. Khadijah berjalan kaki ke Jabal Nur di Kuala usia Khadijah ketika itu 55 tahun. Ibu yang bapak yang maka rumah Nabi dan Khadijah pulang ke Masjid Haram. Barat dinginnya ke Jabal Nur. Wanita usia 55 tahun berjalan ke puncak bukit memang termakan ke Nabi, suami yang memandang di puncak bukit. Ibu berdapat suami yang memandang seminggu dari bukit dan dulu gitu. Dia ada kasih berbeda. Raja ada di bukit berbeda. Khadijah
Bahkan puncaknya gitu ya, ketika Nabi terima wahyu di Hira dengan malam Iqra, di puncak-puncak Iqra, bayangkan di tengah malam antara makhluk sangat ganteng dan berubah kamu pabrik kecuali kata Nabi lari tentang kajian dari Khadijah, buka pintu, dibuka pintu, selimuti aku, selimuti. Tidak ada pertanyaan, pulang tengah malam lari-lari dasar ibu udah pulang diselimuti. Kalau di buka mungkin 1001 pertanyaan. Maka pulang dari lari-lari pulang tengah malam itu kalau ada jelas di bawah dari jarak. Tidak. Cuma punya ibu kalau pulang malam tapi dia bertanya-tanya. Kalau pulang kami pulang. Tahu bertanya. Apa boleh? Karena yang untuk ibu kamu itu pertanyaan itu kamu menanya. Sehingga kamu sasa apa pada pertanyaan itu. Itu bapak kami itu kan banyak nabi dari pertanyaan itu. Bapak ibu kalau pulang kami itu pertanyaan pelayanan. Kamakan apa? Kami itu mama. Kamandi ya pak. Kalau bapak aku depan. Tapi pertanyaan mati lebih banyak. Tak boleh itu. Nabi pulang tengah malam diselimuti sampai Nabi ketidur. Besok siang baru ditanya. Lah anak Nabi baru bertanya dari dia suamiku, apa yang terjadi semalam? Apa kata Nabi? Tadi malam aku bangun pagi, takut. Apa kata Khadijah suamiku? Engkau orang baik, engkau rajin silaturahim, engkau tidak punya musuh, engkau suka menolong orang. Tidak mungkin ada makhluk yang hendak mencelakakan dirimu. Kecil Nabi, iyo bapak, tenang. Itulah yang terjadi. Kok ibu-ibu kan takut apa? Kemudian ke situ tidak ada orang situ rumah orang situ. Nah, dijaga itu jaga aku dengan dijaga itu tenang. Cuma kalau kami menikah itu salah satu itu bentuk kita seluruh wilayah agar engkau mendapatkan ketenangan. Nabi itu banyak masalah dibuat, pulang masuk ke Khadijah, hilang semua masalahnya. Itu Khadijah. Itu beda Khadijah dengan ibu. Kalau ibu kami tidak ada masalah kedua, undang banyak masalah ini. Jadi dia saking cinta istrinya. Jadi di foto di profil HP itu foto isinya macam ini, foto isinya macam di profil HP itu. Di kantor saat itu ada masalah. Dicari foto rumah kanan. Ada masalah sudah dicari foto rumah kanan. Pokoknya di kantor itu satu masalah dicari foto di sini kanan. Siku ada buahnya lah heran. Pak apa saya nggak istri? Apa tuh satu ada masalah apa? Jadi keluar foto itu sana ya Pak tidur. Aku ada masalah kadang-kadang masalah aku cari foto isi yang foto kanan. Pak itu ibu masalah yang dikatakan. Itu masalahnya. Itu baru dikatakan ikan telur. Jadi masalah kami mengatakan ibu itu. Apapun itu dari Khadijah. Banyak masalah kami bersyukur ibu hilang dari masalah kami. Karena itu aku ketika Khadijah mati sasak ada lagi dapat tapi curhat habis tak ada lagi dan tak ada lagi wanita seperti ini punya bumi tak ada lagi. Nah karena itu Nabi diajak jalan-jalan. Kaki pun ada sasak, kaki pun ada sampai payah jalan-jalan. Itu bapak-bapak perlu disanjungkan dan jalan-jalan di rumah.
Nggak usah kasih tahu dia ada yang jalan-jalan ke Australia, ke Eropa. Dia buka-buka gampang hidup di Indonesia, tapi jalan-jalan kok unik. Apa uniknya? Minal Masjid Al-Haram minal Masjid Al-Aqsa. Ternyata jalan-jalan Nabi untuk menghibur Nabi dari masjid ke masjid. Karena begini Bapak, setelah Khadijah meninggal, Nabi kacau, sesak badannya, Nabi tidur di Masjid Haram. Itu makanya setelahnya diserahkan itu dari masjid. Karena Nabi setelah istri meninggal, ya masalah berat, tidur di masjid. Ini pelajaran penting juga dia. Makanya Pak Pengurus masjid itu jadi kunci-kunci. Enak kunci. Waduh apa-apa kecakap orang tua. Aku bilang tangan masih kembali orang. Ayo. Jadi kalau apa-apa boleh kalau saya jual harus sama. Nah, karena di masjid ini ada kata-kata hati. Ini ibu bapak kalau masuk masjid apa doanya? Allah maftah di abwaab rahmatika ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu ya Allah. Dulu Ashabul Kahfi ketika itu hendak dibunuh, tidak ada lagi dapat menyelamatkan diri, tinggal doa satu-satunya. Masuklah ke dalam doa, berdoa mereka di doa. Apa doanya masuk doa? Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Sambung doa masuk tadi dulu, minta rahmat. Apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi? Ditidurkan Allah 300 tahun. Datang kata-kata. Itu makanya Bapak itu kalau banyak masalah, datanglah ke masjid, duduk di masjid. Tenang hatinya, itu ajar Allah tadi ada orang kita, tenang. Itu masalah kita nggak suka banyak orang makan dong. Sakit. Itu kalau tenang hatinya, doa tidak. Jadi orang tak tahu pada ceramah apa kalau doa itu kabur. Ya kan ini cara. Asal doa itu tidak ceramah kabur kan? Sama. Ini kalau kita kalau pada ceramah itu tidak ceramah itu, tidak selalu pada ceramah itu. Coba bayangkan Pak, buku menyandar dan paksa kancam Ustaz balik lalu itu tidak selalu tapi selalu. Itu orang-orang yang ditinggi Allah orang kanan. Kalau dosa itu orang kalau dulu itu aja jauh dosanya. Dosa itu gelisah orang yang dosa yang memiliki gelisah itu dosa. Orang kalau dulu di masa itu kadang ada dosa itu kalau tak ada. Maka kata apa yang kita ada dengan ceramah kita dosa itu. Apalagi kalau tak tahu, aku tak asing. Nah, itulah alasannya kenapa Nabi diajak jalan-jalan, karena Nabi sedang kacau, makanya aman nasrah makasa. Kami akan lapangkan dada Muhammad dengan cara berjalan dengan masjid dan salat. Begitu cara menyelesaikan masalah. Nah, itu satu pelajaran penting dan satu tujuan dari perjalanan Isra dan Mi'raj dalam perwalian ini dari tujuan. Nah, itu dulu ya digoreng untuk kita ya. Jadi itu dengan pokoknya itu alatnya cium dulu. Ya kalau banyak buah. Pokoknya minggu mulai pada minggu contoh baliknya. Kalau enggak Asia istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu juga menampak surga menjelang Nabi musibah takut berpindah di tempat lain. Dia tak pernah melawan, tak pernah mengingat cerai, tak pernah update status. Hanya bertakut di Fir'aun, ya Allah istana di surga. Itu doanya. Masa tidak tahu seperti Rabbi beri yang indah kawin dan berjana, ya Allah istana di surga. Ibu contoh. Takut dapat istana yang bertakut istana yang itu juga besok ibu sama Nabi iman
Sabana iman. Ibu-ibu dah rajin menjaga itu mati payah. Dasar minggu orang bukan saya dah dulu. Nanti itu disimpan berkapur dan pakai sana yang ada budak suami sebenarnya dong. Enggak lah. Padahal nyereng-nyerengnya, nyereng-nyerengnya baca sekarang laku nyerengnya bapak aja. Tapi doa dari di sana yang memasukkan. Akal dansa seperti kerja, seperti istiqamah. Begitulah dulu ibu dan mudah-mudahan ibu berubah sama ya. Kalau bapak, alhamdulillah. Tapi kalau dosa jangan diusaha. Nah, lebih kurang mohon maaf jika ada yang berbeda. Subhanallah wa bihamdihi,